Oke, saya dulu di tengah ya. Kalian panas nggak? Kalau panas enggak ya? Aman ya? Si siapa namanya? Oke. Ya. Saya buka. Oke. Sini lagi nanti jatuh kamu. Ya. Jatuh nanti. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Mas-masnya? Baik ya. Mas siapa? Nanti kita kenalan lebih jauh ya. Oke. Ya, adik-adik, anak-anak sekalian, ya. Hari ini kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok, ya. Konseling kelompok. Ada yang sudah pernah ikut konseling kelompok? Belum pernah ya. Oke, nanti kita akan cari tahu konseling kelompok itu apa, bagaimana, tujuannya apa gitu ya. Tapi sebelum itu kita harus kenalan dulu. Boleh kenalan kan ya? Boleh. Dari adik-adik yang sebelah sini, yang sebelah sini kita kenalan dulu, oke? Oke, nanti kita menyebutkan hobi, nama, kemudian apa lagi ya? Asalnya dari mana, terus makanan kesukaannya apa, ya kan? Ya, makanan kesukaan, terus apa lagi kira-kira? Cita-citanya apa ya, betul. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Nomor HP. Aduh, jangan dong. Kalian bawa HP ya? Enggak ya. Belum punya nomor berarti? Belum. Ya. Nanti kalau udah gede beli HP kasih nomor, oke? Beli kartu biar ada nomor. Oke. Ya, di sini kakak atau bapak, kakak atau bapak? Kakak ya. Oke. Bapak boleh, kakak boleh. Jadi di sini saya itu adalah perannya sebagai konselor atau guru BK. Ada yang pernah bertemu guru BK? Belum pernah. Belum tahu apa itu guru BK? Belum tahu ya. Ya di sekolah ada ya Mas ya. Mungkin belum tahu, nggak apa-apa. BK itu adalah bimbingan dan konseling, betul sekali ya, bimbingan dan konseling. Oke. Di sini kakak sebagai konselor atau guru BK, ini peran saya adalah fasilitator. Fasilitator nanti anak-anak semuanya, teman-teman semuanya bisa bercerita, bisa curhat atau apapun yang mau disampaikan, gitu ya. Oke, Mas? Oke gitu. Oke, ya kan? Ya, saya mulai perkenalan dulu dari saya. Nama saya adalah Raihan. Ya, nama saya Raihan, diingat-ingat ya. Dulu kayaknya saya pernah kesini. Pernah ingat wajah saya nggak? Ingat ya? Nggak asing ya. Dulu pernah kesini sama Ibu Desi sama anak kecil yang lucu itu. Tahu? Yang ngasih boneka, tahu? Nah, saya ingat juga sama adiknya, sama adiknya juga saya ingat. Gitu. Ya. Baik, anak-anak, nanti kita kesepakatan waktu 1 jam ke depan ya. Mungkin 50 menit nggak apa ya, nggak apa-apa. 50 menit nanti kita akan ngobrol-ngobrol, akan menggali potensi diri, kemudian juga akan mengetahui masalah-masalah kita apa atau yang lainnya yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Baik, Bapak namanya Raihan ya. Rumah saya di Boyolali. Ada yang tahu Boyolali? Di mana itu? Bumi ya, ya betul. Boyolali itu di sebelah sana ya. Kidul ya, bahasanya kidul. Kalau Semarang, habis itu Ungaran, habis itu mana? Salatiga, Bawen, Salatiga, kemudian baru ke mana? Ke Boyolali. Ya. Saya di Boyolali, ya kan? Kakak ini umurnya ada yang bisa tebak nggak?
Oh bener 23 ya, 23 umur kakak. Nanti kalian juga akan menyebutkan umur kalian masing-masing, oke? Nah jadi umur kakak 23 tahun. Dulu kakak itu sekolahnya di Boyolali juga, ya, namanya di Al Madinah. Dulu kakak itu mondok pesantren dari SMP sampai SMA, sampai sekarang saya masih mondok, ya, mondok pesantren. Dan mondok pesantren dulu kakak juga belajar Al-Quran, dulu kakak juga belajar ilmu agama, ya, atau seperti adik-adik semuanya kan di sini belajar sorof, nahwu, fikih, akhlak, akidah, terus juga apalagi jurumiyah belajar belum ya, belum. Kemudian segala macam kitab-kitab para ulama juga sudah belajar, gitu ya. Kemudian setelah saya sekolah, ya, saya kuliah di mana coba? UGRIS, ya betul, di UGRIS. UGRIS itu singkatan dari Universitas PGRI Semarang, ya, Universitas PGRI Semarang. Kenapa kakak di UGRIS? Karena kakak itu sudah daftar di beberapa negara, di Dubai, di Uni Emirat Arab, ya, kemudian di Arab Saudi, tapi masih menunggu pengumuman, ya kan. Selagi menunggu pengumuman itulah kakak melanjutkan studi dulu di Indonesia, dan kebetulan kakak mendaftarnya di Universitas PGRI Semarang, gitu ya. Nah, kemudian kakak ini hobinya adalah main bola, ya, main bola dan juga semua olahraga kakak suka sebenarnya, tapi lebih spesifik ke main bola, gitu ya. Terus juga kakak ini makanan kesukaannya nasi goreng, minuman kesukaannya adalah air putih. Air putih aja, yang lainnya suka tapi enggak suka banget. Paling suka itu air putih gitu. Ya, ada yang ditanyain nggak dari kakak? Pengen tahu apa? Ada? PGRI itu Pendidikan Guru Republik Indonesia, ya, Pendidikan Guru Republik Indonesia. Oke anak-anak, sekarang kita mulai satu persatu memperkenalkan diri, gitu ya. Nanti urut dari Mas ini ke sini, oke Mas? Ya, nanti ke sini baru ke sini. Ya, mungkin mulai dulu dari sebelah kiri saya, ya, sebelah kiri, paling kiri namanya siapa Mas? Taufik, nama lengkapnya siapa? Muhammad Taufik Hidayat. Kayak ini dong, pemain bulu tangkis, ya, pemain Taufik Hidayat. Tapi suka bulu tangkis Mas? Nggak suka? Mas Taufik ini rumahnya mana? Grobogan. Grobogan itu di mana ya? Desanya Trogorjo. Trogorjo, Grobogan. Oke, jauh banget ya? Jauh nggak sih? Ya, Deket ya? Berapa jam dari sini? 2 jam. 2 jam jauh ya? 2 jam jauh. Ya. Berarti sehari-hari Mas Taufik itu tidur di sini, ya kan? Makan, minum, tidur sini, ya kan? Oke. Kira-kira hobinya apa Mas Taufik? Hobi membaca, menggambar, tidur, makan, atau apa hobinya? Atau nggak tahu? Nggak ada hobi? Ya oke lah, nggak apa-apa. Mungkin belum menemukan hobi, ya kan? Sebenarnya semua orang itu punya hobi masing-masing, tapi kadang-kadang kita sadar, kadang-kadang tidak sadar, gitu ya. Nah, sebelahnya boleh dong, namanya siapa? Putra. Oh iya, namanya Putra. Dari mana Mas Putra? sama Gerobokan juga? Oh, tetanggaan? Satu kampung. Kalau Mas Taufik tadi kelas berapa? Mas Bulia. Kelas 9. Mas Putra? Kelas 8. Oh iya. Mas Putra sama Mas Taufik ini di sini udah berapa tahun? Udah 6 tahun. Udah lumayan lama ya. Di Semarang ini udah 6 tahun ya. Terus hobinya Mas Putra apa? Hobinya apa? Makan, minum, main bola, main basket, atau apa?
Hah? Hobinya apa? Apa kira-kira Mas Taufik tahu nggak hobi dia apa? Nggak ada hobi. Nggak ada juga, sama dong. Mungkin belum tahu ya, mungkin belum tahu hobinya apa. Entah membaca, entah makan, entah rebahan, tidur, entah ngalamun. Semua dikerjain ya. Yang paling suka dikerjain apa? Ngalamun. Ya berarti itu hobinya mungkin ya. Nanti digali lagi hobinya apa. Nanti kita akan lakukan tes hobi minat bakat. Oke? Lanjut ke adik sebelah sini pakai kacamata cantik sekali. Berapa? Namanya siapa? Namanya Bilqis, nama lengkapnya? Bilqis Najwa Fatina. Kamu tahu nggak arti kata itu artinya apa? Artinya bagus ya, Bilqis Najwa. Artinya apa kira-kira? Nggak tahu ya, oh nanti dikasih tahu ya, dicari tahu lah ya, nanti tanya ke abah. Nama saya itu artinya apa ya? Oke, Mbak panggilannya siapa? Bilqis ya, Mbak Bilqis. Ini panggilannya Bilqis. Umurnya berapa ya Bilqis? 14 tahun. Oh berarti sudah kelas berapa? Oh kelas 9, sama kayak Mas Taufik Hidayah. Dari mana? Pangandaran, Jawa Barat. Jauh banget ya. Jauh banget Pangandaran. Ada yang sama dari Pangandaran? Mas siapa nih namanya? Misbah dari mana? Gerobak. Oh, 3 bersaudara. Iya, enggak ya? 3 bersaudara enggak ya? Pangandaran, Jawa Barat. Di sini udah berapa tahun? 6 tahun. Oh, berarti dulu masuknya sama kayak waktu itu. Berarti waktu itu umur berapa? 8. Itu berarti kelas 2 SD. Atau kelas 3 SD lah. Kelas 3 SD. Bilqis dari Pangandaran. Hobinya apa? Berenang sama menggambar kaligrafi. Berarti jago berenang ya? Jago nggak? Tapi hobi aja udah, pokoknya hobi lah. Entah jago apa enggak, pokoknya hobi mana ya. Sama menggambar kaligrafi. Gambarnya bagus nggak? Bagus ya. Ya. Biasa. Oke, Nak Bilqis. Berarti di sini udah 6 tahun, hobinya menggambar kaligrafi, menulis ya, menulis kaligrafi, kemudian berenang. Kira-kira makna kesukaannya apa? Paling disukai ya, kebab ya, kebab. Oh, masya Allah. Ada yang sudah pernah makan kebab di sini? Nggak pernah? Sudah pernah? Masnya udah pernah? Sudah ya. Mas Misbah udah pernah belum? Udah. Nah, oke, kita beralih ke kakak selanjutnya. Namanya siapa? Arza. Panggilnya Arza. Nama lengkapnya siapa? Arza Fitria Ramadan. Arza Fitria Ramadan. Kira-kira tahu artinya nggak? Arza Fitria Ramadan. Tahu? Oh gitu. Ramadhani itu karena lahirnya di bulan Ramadan. Kalau Fitria artinya apa? Fitria itu artinya suci. Ya, Idul Fitri itu adalah hari Id, hari raya yang suci. Ya, Fitria. Arza? Bagus banget ya contohnya ya. Oke. Anak Arza ini dari mana? Gerobokan. Oh, satu kampung juga. 4 bersaudara. Oh enggak ya. Kalau dia kan dari mana? Tlogorejo. Kalau lagi Arza Tlogorejo juga. Beda kampung. Oh iya mas beda kampung. Kalau kamu sama kampungnya? Tetanggaan. Besti. Ya, anak Arza berarti dari Gerobokan Tlogorejo. Kampungnya mana? Buah namanya.
14 sama dong ya. Nah, dulu di sini dari berapa atau udah berapa tahun lah? 2,5 tahun. Berarti semenjak SMP di sini. Atau SD kelas 6? SMP. Berarti sekarang umurnya berapa? Umurnya lagi kelas berapa? Kelas 9. Semangat belajarnya ya. Cita-citanya atau hobinya dulu deh. Suka makan es batu. Mantap, mantap, mantap. Hobinya suka makan es batu. Terus nonton TV dan baca buku. Oh, masya Allah ya. Masya Allah banget ya, Mbak. Siapa? Mbak Arza ya. Ya kan, masya Allah, tabarakallah. Ya kan? Hobinya aja baca buku ya kan. Emang Mas Isbah apa? Baca buku juga. Masya Allah. Ya, Arza berarti hobinya baca buku, makanan kesukaannya lah. Kebab juga. Itu tadi hobinya, kalau makanan kesukaan kebab. Ya, kebab ya, enak ya kebab ya. Oke. Lanjut, siapa ini namanya? Saya pengen tahu. April, namanya April. Iya, betul. Namanya April. Iya, April ya. Oh, namanya bagus banget. April nama lengkapnya siapa? Langan Aprilia Amin. Artinya apa? Belum tahu ya, nanti dicari tahu ya, nanti dicari tahu artinya apa. Umurnya berapa? April. Umurnya berapa? Lahirnya tahun berapa sih? 2010, 2013, berarti sekarang 12 tahun. Iya, 12 tahun kan ya. Berarti sekarang kelas berapa, April? Kelas 6 ya? April, makanan kesukaannya Kopi seneng. Apa? Yang paling disukai ya? Kebab juga. Oh, kalian ini ya, satu ini ya. Satu CS ya. Kebab, kalau makan kebab pasti bertiga. Oh, enggak juga. Oh, semuanya. Semuanya suka kebab. Nanti kapan-kapan kakak bawain kebab. Mau? Mau ya? Mie ayam boleh? Apa? Mie ayam. Boleh, boleh, mie ayam boleh. Nanti kapan-kapan ya. Nanti kakak kan rumahnya deket. Kalau di sini kan di asrama di Dua Grill tahu. Kita deket ya. Oh iya benar. Ini ya si siapa? Aku tahu Billy-Billy. Dia nyanyi. Oh nyanyi, pinter nyanyi dong. Nanti kita lihat performa nyanyinya dulu. Oke. Oke. Suaranya lucu sekali. Merusak. Enggak, pasti semuanya punya bakat masing-masing. Billy kan bakatnya nyanyi. Oke, berarti umurnya 12, makanan kesukaannya kebab, kelas 6 SD, terus apa lagi ya? Hobinya apa? Baca buku, nonton TV. Oh, kalau di sini bisa nonton TV ya? Bisa. Tapi kan di jadwal ya, nggak setiap saat. Setiap hari Ahad aja. Biasanya nonton apa? Alur cerita insomnia YouTube berarti. Oh iya. Kalau mas-masnya bisa lihat TV juga. Kita itu bisanya mimpi dulu. Waduh, kasihan banget ya. Yang tinggi-tinggi. Iya. Bisa. Lihat alam ya. Oke, nggak apa-apa ya, tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anak kan cewek-cewek ya, terbatas. Kalau kalian kan bisa kemana-mana ya kan. Bisa. Maksudnya kan cowok ya, cowok itu lebih bebas mau ngapain, ngarit atau apa. Ngarit. Ngarit ya, mantap ya. Oke. Terakhir, siapa namanya? Alia. Alia. Alia Kaida Rifaya. Alia Kaida Rifaya. Tahu nggak? Alia itu dekat Alim. Alim itu apa?
alun, pakai ain bukan a. Ya, kalau hamzah alun itu artinya apa? Keluarga. Ali Imron itu ya, keluarga Imron. Kalau alun itu artinya apa? Tinggi, derajatnya tinggi. Ya, aliyah tinggi. Aliyah tetap kaida rifaya. Kaida rifaya. Oke, nanti cari tahu ya. Tanya ke Umi ya. Namanya Umi ya. Umi ya. Umi, namaku tuh artinya apa sih? Kasih tahu. Oke. Oke, nak. Panggilnya siapa? Alia. Alia ini umurnya berapa? 12, sama kayak si April ya. Di sini udah berapa tahun? 4 tahun. Oh, sudah. Iya, 4 tahun ya? 4 tahun sudah ya? Iya. Berarti sekarang umur 12, kelas 6. Oh, sudah kelas 7. Masya Allah, sudah akselerasi ya. Kecepatan kelas. Oke, hobinya apa? Renang juga, sama kayak si Bilqis. Iya, tapi jago renang ya? Belum bisa. Oh bisa, tapi nggak mahir-mahir amat lah ya. Kayak Bilqis bisa ya, bisa tapi nggak terlalu jago amat lah ya. Pokoknya renang aja lah. Ya, nyemplung, itu kayak wes apa namanya? Hitung renang ya. Apa? Ya nanti belajar sama nak Alia, oke? Gayanya apa? Gaya renangnya? Pakai batu. Gaya yang penting renang lah. Oke. Makanan kesukaannya kebab juga. Oh, sama ya, kebab juga ya. Kebab. Ada lagi selain kebab? Nggak ada, kebab aja pokoknya ya. Hobinya apa? Baca buku, mendengarkan ceramah, ngobrol, nonton TV. Selain nonton TV apa? Renang, hobinya renang dan nonton TV. Tadi yang belum siapa ya? Ini ya. Kan udah kata di sana. Biar semuanya tahu, oke? Biar Udah tahu kok kak. saya belum tahu lebih dalam ya kan. Namanya siapa? Ahmad Misbah. Misbah Udin. Iya kan? Misbah Udin itu terpisah atau jadi satu? Misbahuddin. Misbahuddin. Artinya apa coba? Ahmad memuji Tuhannya melebihi orang lain. Misbah itu lampu tapi lebih tepatnya lentera. Udin itu agama. Ya betul sekali. Ya, Misbahuddin itu artinya penerang agama, pencerah agama, lentera agama. Ahmad itu adalah dari kata Ahmada juga bisa, dari kata Hamidah juga bisa. Hamidah adalah orang yang terpuji. Kalau Ahmad, Ahmada. Kalau Ahmadun orang yang terpuji. Kalau Ahmada orang yang memuji. Gitu ya. Itu kan apa namanya? Isim fa'ilnya Ahmada. Kalau Ahmadun ismun faqat. Ya, ismun faqat. Ya, di sini semuanya bisa. Bisa? Bisa. Ya, antum kata-kata dulu berlalu. Innalillah, subhanallah ya. Astagfirullah, terus apa lagi? Masya Allah, tabarakallah. Ala ba'sa antum insyaallah satafhamuna al-lughah arabiyyah bi tariqatil amin ya. Gitu ya. Oke, adik-adik semuanya, saya panggilnya adik-adik aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, adik-adik, kita kan sudah kenal nih, udah akrab belum nih? Yang itu belum akrab lagi, ya kan udah akrab ya. Oke, adik-adik kita akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok, ya kan. Nah, tadi kan adik-adik belum tahu nih apa itu konseling kelompok, jadi kakak akan jelaskan. Konseling kelompok itu adalah sebuah layanan itu kayak gini, kita ngobrol kayak gini layanan dengan tujuan untuk mengentaskan masalah
Jadi kan semua orang pasti ada masalah ya. Misalkan Mas Misbah masalahnya HP-nya dicuri atau sendalnya hilang, atau Mas Putra pecinya nyangkut di genteng, atau Mas Taufik ya kan raketnya patah pas badminton, atau Mbak Bilkis pakaiannya dicuri monyet, atau Arza makanannya tumpah, atau April jam tangannya hilang, atau yang terakhir Alia minumannya dicuri sama monyet ya kan. Nah, semuanya punya masalah. Nanti kita bisa curhat, curcol, istilahnya curcol, curhatnya apa ya? Istilahnya apa sih? Saya lupa juga. Intinya curhat gitu ya, curhat, enjoy. Oke, adik-adik sekalian, itu adalah bimbingan atau bukan bimbingan ya, konseling kelompok ya, layanan konseling kelompok. Kira-kira sudah paham? Intinya itu kita membuat forum seperti ini, ngobrol dalam rangka apa? Mengentaskan masalah kita masing-masing. Gitu ya, intinya mengentaskan masalah kita masing-masing. Ya betul Mas Misbah. Betul. Ya, panggilannya Misbah ya. Misbah. Panggilannya Taufik, panggilannya Putra, Bilkis, Arza, April, dan Arza. Oke, adik-adik sekalian. Jadi dalam konseling kelompok ini ya, jangan takut kalau misalkan kerahasiaan kita itu tersebar. Kan kita kan nanti misalkan mau cerita apa, kerahasiaannya tersebar gitu kan ya. Oh, ternyata masalahku itu maaf ya. Kan ya kan. Pernah nggak hilang tiba-tiba? Apa ya? Ya. Atau masalah pribadi yang tidak boleh tersebar, misalkan apa ya? Saya ini aslinya titisan Nyiroro Kidul atau apa gitu ya. Itu kan pribadi banget ya, jangan sampai tersebar. Oh aslinya aku itu anaknya Jim apa kan siapa tahu ya kan, bisa jadi. Oke, adik-adik, jadi semuanya nanti jangan takut kalau masalah kalian tersebar kemana-mana ya. Nanti kakak nggak akan sebarin ke kampus di pesantren Gunung Hati ya kan, ada adik-adik tuh atau pokoknya nggak akan disebarkan. Jadi hanya di sini saja ya Mas Putra, didengerin ya. Oke, di sini saja. Jadi nggak ada yang tersebar kemana-mana. Oke. Ya, jadi anak-anak di sini enjoy saja, kita forumnya ngobrol aja ya. Alia, April, Arza, Bilkis ya kan, Putra, kemudian si Taufik dan Misbah. Nanti ngobrol aja, mau nyampein apa aja boleh ya kan, mau nyampein aja apa aja boleh, mau curhat masalah rumah, masalah belajar, masalah sosialnya, masa lalu boleh ya kan. Aku dulu pernah diputusin sama ada yang pacaran kan ya, nggak boleh pacaran. Nah, seperti Mas Putra contoh ya, nggak boleh pacaran. Ya Mas Putra ya, gini ya, nggak boleh pacaran. Karena dosa ya kan, dosa. Wala takrobu zina, itu dia. Surat apa itu? Al-Isra. Wala takrobu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya. Nggak boleh ya, Mas Putra nggak boleh ya. Imam kak. Nggak boleh pokoknya. Oke, anak-anak, kita ice breaking dulu. Ice breaking tau nggak? Ice breaking itu biar kita cair lah ya, cair. Kita kasih cair. Suasananya cair. Jadi kalau kakak ada rezeki bisa lah kapan-kapan kita kesini makan bareng. Iya, makan apa? Kebab apa mie ayam? Semuanya ya. Oke. Ya, kebab. Berarti kamu yang Asda, April dan Mas. Oke. Mas Taufik mie ayam, oke? Kamu? Bakso. Kamu? Ah?
Sama Kak. Sama ya. Oke. Ini bakso aja ya kalian ya. Oke, nanti kakak di sini akan menyebutkan statement. Statement itu apa? Pernyataan. Statement. Contoh statement tuh, aku bangun jam 5 sore. Itu namanya statement. Aku pergi ke pasar tiap hari. Itu statement. Itu pernyataan. Kalau pertanyaan, apakah kamu bangun jam 5 sore? Itu pertanyaan. Apakah kamu pergi ke pasar setiap hari? Itu namanya pertanyaan. Kalau pernyataan itu statement. Oke. Nanti kakak ini ya, kakak Raihan ini akan menyebutkan statement. Nanti kalau sesuai dengan kalian jawab iya dan tunjuk tangan. Iya. Kalau tidak sesuai, maka diam aja udah gini. Oke? Oke. Nanti kakak ada ini kan, ada bingkisan ya. Kakak ada bingkisan. Oke? Iya, aman aja udah. Ya, oke. Saya ada permen juga. Saya ada beng-beng. Oh, mau beng-beng atau ini? Barang ya, yang penting makanan ya. Nggak apa-apa beng-beng. Nggak apa-apa. Nanti kalau apa namanya, nanti ya kalau bisa jawab aktif gitu nanti kakak kasih. Oke. Ada yang suka permen nggak? Semuanya suka. Yang cowok-cowok suka? Nggak suka-suka amat, yang penting makan lah ya. Iya. Wow. Oh, semuanya masuk Mas Misbah ya. Iya lah. Oke, mantap. Oh, ternyata ini permen ini ya. Harus semuanya masuk. Yang milik kita atau yang Barengan aja. ini ada Dikasih Kak yang itu aja. tipsnya. Kalau ini cuma kayak gini. Itu aja, itu aja. Ini aja ya. Ah, nggak apa-apa. Apa ya. Tapi nanti kalau sama Abah ya. Ya, kalau sama saya kan bukan Calon ustadz. saya santri. Oke. Terus ini ada bentuknya gini ya. Ini kecil nggak apa ya? Nggak apa-apa ya? Manggilnya apa nih bro atau mas? Bri. Ini Bri. Oke, Bapak akan menyebutkan beberapa statement. Atau pernyataan. Oke, pernyataan. Oke ya. Berapa? Statementnya yang pertama adalah saya suka curhat dengan orang lain. Kamu berdua. Oke. Berarti dia nggak suka. Oke, berarti juga nggak suka. Curhatnya sama Allah. Wah, masya Allah. Mas Misbah luar biasa ya. Kita puji, masya Allah. Puji. Masya Allah. Siapa tahu benar. Ya benar. Oke. Statement yang kedua. Saya tidak suka curhat dengan orang lain. Ketemu lagi kamu, Mas Taufik dan Mas Putra dan Mas siapa? Mas Misbah. Oh, nggak suka curhat sama orang lain. Curhatnya ke siapa? Mobil paling. Siap. Ke Ke diri sendiri. Ke peci ya. Oh, aduh, aku hari ini kok malas banget gitu ya. Hari ini aku apa? Kalau curhat biasanya curhat apa? Waduh, ya privat lah ya, masalah pribadi ya. Masalah pribadi. Aduh, aku kok ternyata kok kayak gini ya orangnya, atau aduh, selama aku hilang mulu ya kan. Aman ya, atau oh duitku kok hilang lagi, atau oh lauk kok hilang juga, semuanya hilang aja ya. Atau diambil siapa? Diambil diri sendiri. Ya, oke. Statement terakhir yang ketiga adalah saya suka berbagi cerita positif.
cerita nabi. Cerita Nabi. Oh, Masya Allah. Semuanya Bilqis, April dan Alia sama Taufik. Oh, ini juga. Oh, Masya Allah. Coba bisa diceritakan cerita positif apa yang biasanya di-share teman? Masalah apa? Cara mancing bisa. Cara mancing. Oke, cara mancing. Kamu apa? Cara pakai sendal. Kamu? Cara pakai peci. Cara pakai peci. Kalau kamu cerita positif apa yang biasanya kamu share ke kita? Makan pakai tangan kanan. Masya Allah. Buat you. Ngaruh deh. Betul, betul, bagus. Kalau kamu? Apa? Biasanya cerita apa ke teman? Cerita positif apa yang biasanya dilakukan? dakwah. Dakwah ya? Masya Allah. Diramai. Sabar. Nah, ngomong-ngomong. Oh, berarti suka mengingatkan kebaikan. Iya. Dakwah. Dakwah ya, Masya Allah. Oh, di sini ada ini enggak? Semacam OSIS gitu. Ini sama. Ada. Oh, semuanya di OSIS ya. Oh, kalau boleh tahu kamu apa? Sebagai apa maksudnya? Bukan apa ya, kamu kan orang. Sebagai bendahara. Kalau kamu ketua OSIS. Kopet. Mas sebagai apa Mas? Mas sebagai Mbak April. BK ya. Bimbingan kolektif. Kopet. Oh belum OSIS. Calon ya, calon ketua OSIS. Oh SD. Kalau di sini, kalau di sini berarti nggak jadi OSIS ya. Kalau Alia admin, wakil ketua. Masya Allah. Admin. Kalau ini kakak-kakak mas-masnya Admin. Netral nih. netral nggak ada OSIS berarti ya. Los gitu ya. Iki kakak aja. Putra jadi apa? Ketua ya. Tua. Imam anak. Oh ya kalau kalian sholat tuh di mana? Di asrama. Oh di sini nanti diimamin satu orang ya atau sama abah? Oh sama abah. Kalau yang perempuan di sana sama umi. Ya, biasanya misalkan kalau bacalnya umi siapa? Bacal itu yang Anak Mbak Wings. oh iya nanti ini ya sebagai badal umi ya. Oh, ada jadwalnya juga. Kalau Sholat duha diimami berjamaah. iya Berjamaah pakai ini nggak apa bacaan jahar atau sir. Jahar itu bacaannya dikerasin. Dikerasin. Iya jahar itu. Biasanya siapa? Biasanya juga biasanya sih. Oh ini jahar ini sih. Di jadwal imam gitu ya. Satu imam ini. Nah imam ini kan Tergantung niat imamnya. Iya. Oh iya. ya kan buta ya, buta. Oke, kalian hebat loh. Oke, tadi masih sampai siapa ya? Oh ya. Apa tadi pertanyaannya? curhat positif. Oh iya, kamu apa? Positif apa? Belum kak. Belum. Nanti antri ya. Apa tadi curhat positifnya sukanya apa? Bukan curhat positif, suka share pengalaman, suka dakwah. Tadi saya udah, tadi kan sering mengingatkan hal-hal positif ya. Kalau si April apa? Biasanya suka cerita. Kalau apa? Kalau belajar pakai iya dong. Ngomong muslim. Oke. Atau suka mengingatkan. Harus sambil duduk. Iya betul. Tapi suka mengingatkan nggak? Iya. Oh berarti mengingatkan kebaikan juga ya? Kebaikan tapi dia juga Terutama Raden Lakuin kebaikan. nggak ngelakuin yang Lakuin kebaikan. iya. Waduh. Ya masih nggak apa-apa ya, nanti diperbaiki lagi. Si Alia apa? Suka ngajarin cerita. kamu aku. Kalau pernah Kiki sebenarnya. Alia
Maunya tuh sukanya tuh nggak soft muka. Oh, soft spoken dia. Iya, soft sekali. Sering cerita nggak? Ceritanya sama dia kok. Iya. Kalau dia festival gitu. Oh gitu, suka cerita apa gitu dia? Kalau Tentang kehidupan sehari-hari? Maupun masalah kehidupan. Oh gitu, pokoknya Sama temen. curhat itulah ya. Pasti ngobrol-ngobrol bareng ya. Nice. Oke, Bapak ingin tanya cita-cita kalian? Oke. Oke. Iya. Oke. Mulai dari Mas Misbah. Cita-citanya apa? Iya. Banyak. Oke, sebutkan satu-satu. Iya, jangan dong. Iya. Oke. Salah satunya. Salah satunya. Oke. Juragan. Juragan apa nih kalau boleh tahu? Peternakan dan pertanian. Masya Allah. Juragan peternakan dan pertanian. Kalau boleh tahu ternak apa? Minatnya itu di ternak lele atau ternak kambing atau ternak Kambing. kambing ya? Dan nanti sukses pindah. Oh iya. Sapi. Oh iya, nanti kambing kan berkembang ya jadi sapi ya. Kambingnya udah apa namanya udah dijual semua, ganti sapi gitu ya. Atau kambing untungnya udah banyak, beli sapi, ternak lagi. Mantap. Kayak juragan ini ya. Di namanya itu ada apa sih? Di Kebumen itu farm apa gitu. Apa lah pokoknya nggak tahu ya. Itu nanti Mas bisa belajar di sana di Sadeng, tahu Sadeng? Sadeng ya. Sadeng itu ada Ustaz namanya Ustaz Saiful. Dia Ustaz Saiful ya, Ustaz Saiful. Dia itu peternak kambing. Nanti bisa belajar di sana ya. Dia sudah sukses ya. Kambingnya ada banyak. Sudah ada banyak. Nanti bisa belajar ya, oke? Oke. Saya yakin, kakak yakin Mas Misbah nanti bakal jadi juragan beneran. Amin. Amin ya. Oke. Taufik apa? Pengen kerja apa tuh? Di Jepang. Masya Allah. Intinya kerja di Jepang gitu ya. Entah kerjaannya apa, yang penting ke Jepang dulu. Oh sudah ada. Daftar. Sudah daftar. Masya Allah. Daftarnya aja S4. Waduh, oh sudah Itu profesor. Masya Allah. Anda matamu. Di pertanian. Oh, Masya Allah. Berarti sudah mulai belajar bahasa Jepang? Belum? Dikit-dikit ya. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya juga cuma bisa bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahasa Jepang udah dikit-dikit bisa ya. Contoh saya bilang, aku mau makan gitu ya. Belum ya. Cuman kata-kata yang mudah-mudah dulu mungkin. Terima kasih, arigato. Kak ya tuh bisa Hah? Berarti bekerja di Jepang. Saya yakin juga nanti Mas siapa Taufik ini juga bakal sampai ke Jepang. Oke? Amin. Nanti kan jadi juragan ya kan, juragan apa? Juragan beras di Indonesia. Kan di sana kan gajinya banyak loh. Saya punya teman kerjanya di Korea. Ya kan kerjanya di Korea. Dia cuma jadi dia kerjanya juga cuma jadi tukang melas. Gajinya sebulan 25 juta. Paling minimal. Ya, paling minimal 25 juta. Iya benar. Paling sedikitnya. Iya. Karena nggak dibayar. Ya kan? Jadi tukang melas gitu doang. Di sana jadi tukang melas. Gajinya itu minimal 25 juta. Gede banget ya. Apanya? Kalau maksimalnya itu bisa ratusan mungkin ya. Kalau misalkan ada lembur, ada apa. Kalau di Indonesia, aduh nggak tahu ya kalau tukang kelas berapa. Karena kakak bukan tukang. Ya. Kemudian juga kakak kan di pondok nih, kakak kan di pondok. Di pondok kakak itu ada tukang masak koki ya. Ada koki, dia itu kokinya itu dia apa namanya pensiunan dari koki internasional. Dia itu kalau kerja ke Jepang, ke Kanada, ke Spanyol, ke Italia, kemana-mana ya. Jadi kalau kerja sampai luar negeri itu gajinya gede banget ya, gajinya gede banget. Cuman masak gajinya ratusan dolar ya, ratusan dolar. Nah sekarang Mas
Putra ya, Mas Putra ini cita-citanya apa? Peternak, sama juga kayak si Misbah ya. Investasi, oh masya Allah. Ternaknya ternak apa nih? Kambing sama sapi ya. Nanti ikut Mas Misbah ke Ustadz Saiful di Sande, nanti belajar ternak kambing. Kalau mau kakak antar oke ya, kakak antar ke sana belajar berternak kambing dan sapi. Tapi di sana ada kambing doang sih, sapinya belum ada gitu ya. Belajar kambing. Oke, baik, nanti bertiga saya yakin kalian semua akan sukses di masa depan. Yakin loh. Oke. Si Bilkis, apa cita-cita kamu? Astronot. Astronot. Mantap. Boleh bercita-cita setinggi mungkin. Mau kita mau ke rumah. Ke bulan ya. Berarti Makanya matahari dulu. mau ke matahari juga. Iya, Oh, belum. Kok tahu ikan astronot tekot gitu ya? Nah, intinya pengen lihat mata bulan ya. Ke bulan ya. Pengen jadi astronot ya. Ketika dia tuh mengikuti kata otak Iya, jatuhnya Oh gitu. Kalau cita-cita selain jadi astronot ya? Jadi dokter. Dokter. tapi di Udah jadi dokter, jadi guru ngaji pula. Terus jadi apa lagi? Sudah dua itu. Wah, ini cita-cita yang sangat mulia ya. Dokter, guru ngaji ya kan? Bilang masya Allah dulu dong. Masya Allah. Insya Allah nanti Bilkis bakal jadi dokter, bakal jadi guru ngaji yang profesional. Amin. Yang penting terus belajar ya, belajar. Nanti kalau Al-Qurannya sudah selesai, nanti ada beasiswa di Undip, beasiswa itu kedokteran, Hafiz Quran. Syaratnya cuma Hafiz Quran aja, udah masuk gratis sampai lulus. Nanti lulus jadi dokter. Kayak teman saya ada itu dia Hafiz Quran, dia dapat beasiswa kedokteran di Undip. Padahal kedokteran itu kalau masuk per semester itu ada teman kakak juga, teman kampung itu jadi dokter kalau bayar, kalau beasiswa kamu cukup berpengalaman, belajar ilmu dan agama yang baik, nanti bisa dapat beasiswa kedokteran. Kalau di Indonesia kan kedokteran sukses ya, duitnya banyak, disegani masyarakat, dan apalagi dari guru ngaji, ya kan, punya santri, ya kan, masya Allah. Ya, kan. Insya Allah nanti Mbak Bilkis ini bisa jadi dokter ya. Nanti kalau Mas Misbah sakit, ini disuntik, suntik vaksin. Ya, nanti kalau teman-temannya sakit, periksa ke Mbak Bilkis, ini digratisin gitu ya. Smartphone apa gitu? Iya, jangan disuntik mati, Misbah aja ya. jangan. Oke, dari guru ngaji dan dokter, mulia sekali. Mbak Arza. Tanya. English teacher. I hope you will be English teacher professional. Ya, aku berharap kamu jadi guru bahasa Inggris yang sangat profesional. Insya Allah nanti bisa. Tapi sekarang sudah bisa belum bahasa Inggrisnya? Dikit-dikit ya, a little bit language of English ya. Okay. Sudah bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa, tapi dikit-dikit gitu ya. Pakai latihan. Kosakata gini dihafalin dulu nih. Skill dong bahasa Inggrisnya. Coba. Aku mau makan nasi goreng. I want to eat di Kundeli tidak pergi itu karena ada jenengan Ya betul, I want to eat fried rice gitu ya. Nasi goreng fried rice gitu ya. Betul. Masya Allah, luar biasa ya. Awal yang bagus untuk menjadi seorang teacher ya, seorang guru bahasa Inggris. Oke, ada lagi selain guru ngaji? Oh, jadi guru ngaji juga ya. Selain bahasa Inggris, Arza ini nanti bakal jadi ustaz. Amin. Yang terkenal seperti Ustazah Halimah Al-Idrus ya. Tahu Halimah Al-Idrus? Tahu. Ya, Halimah Al-Idrus kan terkenal sekali. Nanti punya santri-santri yang lucu-lucu ya. Ya lagi? Iya. Gitu.
Oke, bagus. Insya Allah nanti Mbak Arda bakal jadi apa yang dia inginkan. Oke, terus berdoa, terus belajar bahasa Inggris, nanti insya Allah akan dapat. Iya. April. Cita-cita April jadi apa nih? Jangan dong. Bagus gitu ya. Jadi apa? Ini salah satu cita-citanya ini. PNS. Jadi PNS ya. Guru PNS. Jadi guru. Jadi Mau cuci kopi. jadi apa? Curi kopi lah, guru ngaji. Oh, Masya Allah. Curi kopi kan Punya perusahaan sekaligus guru ngaji. Amin. Mbak Abdul cita-citanya gede banget, jadi punya perusahaan dan jadi guru ngaji. Perusahaan apa kalau boleh tahu? Pokoknya perusahaan lah ya. Entah perusahaan beli atau perusahaan apa lah ya. Ya pokoknya apapun perusahaan, yang penting perusahaan lah ya. Oke, dan juga jadi guru ngaji. Insya Allah nanti Mbak April akan jadi apa yang seperti ini. Oke, amin ya. Kita aminkan, kita doakan supaya teman-teman semua bisa mencapai cita-cita. Sekarang terakhir, Lia. Cita-cita dia apa? Guru ngaji. Masya Allah. Selain guru ngaji, dokter kan, jadi di kantor atau jadi apa, atau kerjanya sukanya yang di bidang apa deh, peternakan apa, kamu sukanya yang apa? Selain jadi guru ngaji suka apa? Jadi guru renang. Guru renang mau juga. Iya, pokoknya Alia ini menjadi seorang guru ya. Guru ngaji bisa, guru renang bisa, guru apalagi bisa, guru apapun bisa lah pokoknya ya. Oh, jadi guru yang luar biasa yang hebat. Nanti kalau semuanya sudah punya anak, sekolahin di sekolahnya Alia gitu ya. Beliau adalah guru yang hebat. Ya, amin ya. Jadi insya Allah semuanya akan jadi guru yang hebat. Itu sudah ya. Satu-satu mau nggak? Mau ya? Mau komen nggak? Satu ya? Mohon maaf ya kalau tidak komen. Nanti kapan-kapan kakak kesini lagi deh. Nah, ini sebentar ya. Kamu mau? Iya dong. Mau ya? Aman ya? triple kill Kak. Waduh. Ya. Silahkan diambil. Aduh. Mohon maaf. Satu-satu dong. Mas Putra dikasih ya. Nanti kalau nggak mau, saya. Oke, kita kan udah akrab belum? Udah ya, udah akrab ya. Nama saya udah tahu dari mana, saya siapa ya kan. Oke. Dari Boyolali tadi. Udah terkenal. Iya, nanti kita rebut balik ya permennya. Oke anak-anak, jadi kita sudah mulai tahap inti itu kita nanti boleh curhat apa saja. Ya, masalah pribadi, masalah sepele pun boleh ya, nggak harus masalah yang aduh aku pengen menikah. Bener nggak boleh. Kata Rasulullah apa? Lah kataman kamu mau, janganlah kamu berangan-angan untuk ya. Tapi kalau ketika jihad ya perang itu boleh, aku pengen mati syahid. Kalau makan dia makan di sana. Iya. Dan katanya ada mau yang Ada yang mau yang kesana biar mati syahid. enggak tapi pasti dia tuh Di sana tuh mau mati syahid. tapi pasti tujuan dia utama mati syahid ya boleh. Dulu sahabat-sahabat kan pengennya mati syahid. Boleh kelak. Boleh. So ini langsung ke semua Gas ya. gue peluk teroris gini saudara. Intinya kita memperjuangkan agama Islam. Ya. Oke, mulai dari Mas Misbah, kira-kira ada unek-unek apa yang mengganggu Enggak. nanti ya dipikirkan dulu unek-uneknya ya, dipikirkan dulu. Kita mulai dari yang paling ujung aja deh ya, dari Alia. Unek-unek itu bisa bermacam-macam. Contohnya nih kakak ya, kakak kan lagi kuliah
sembari kuliah kakak ini juga ngajar di pondok. Ngajar apa? Saya ngajar takbir, ngajar ilmu agama, umum, kan. Sama kakak ini kan punya bisnis kemudian juga apa nih? Mau cuci sepatu? Oh, lowongan ya kapan-kapan ya. Nah, terus info locker. Sip, sip. Nah, selain itu juga kakak apa namanya? Kalau di pondok kan kakak sebagai namanya supervisor. Supervisor itu mengontrol kondisi pondok apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, itu kan lurah ya. Lurah. Iya, numpuk banget dari kakak itu. Sekarang ini lagi capek ngurusin banyak hal. Nah, itu contoh curhat tuh kayak gitu. Aku tuh lagi capek ngurusin banyak hal, bisnis, kuliah, gitu. Kemudian apalagi ya, pokoknya banyak deh. Gitu. Akhirnya saya itu, kakak itu kesusahan mengatur waktu. Ya kan udah gitu di kuliah harus banyak praktek kayak gini. Ya kan udah waktunya numpuk, tenaganya terkuras, ya kan. Aduh, pokoknya capek banget. Tapi kalau saya lihat adik-adik ini saya jadi semangat lagi. Ya, apalagi ketemu Mas Misbah. Waduh, semangat banget kok. Iya. Apalagi Putra, apalagi si Taufik itu aduh. Semuanya ya, kan? Gitu ya, oke ya. Nah, mulai dari Alia dulu boleh masalah sepele ataupun apapun lah. Nggak curhat juga boleh, mau cerita doang juga boleh. Boleh disampaikan. Boleh disampaikan. Oh, berarti kamu itu sedang mencari tahu bagaimana cara jaga hafalan. Kalau boleh tahu hafalan apa? Hafalan Quran hafalan Quran ya. Oke, kalau oh gitu. Baik. Hafalan Quran ya. Kalau boleh tahu ahli hafalannya sudah berapa? Juz berapa? Proteinnya dari pendek. Sedang, Bukon, Al-Mul, Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, terus Yasin, dan itu juga. Masih mencoba. Mencoba ya. Oke, berarti di sini Mas ya, Mbak Alia ini pengen tahu cara menghafal gitu ya. Kalau Masnya nanti hafalnya berapa coba? Oke, saya tanya. Minyak itu. Kalau si April ada yang mau diceritain atau unek-unek apa atau sama kayak si boleh cerita masa lalu juga boleh. Hah? Mau cerita apa nih April nih? Iya, jika ada saya. Atau apa? Ayo. Apa? Nggak ada yang mau cerita ya? Atau mau ngomong apa deh? Cerita. Oh, pernah kejebur selokan. Oh, pernah kejebur selokan. Iya, gue. Rumahnya di rumahnya di mana? Oh, di Saratnya Pak. Mas beli sepiak. Oh, gitu. Semarangnya daerah Geno. Kejebur selokan. Nanti kita cerita lebih lanjut ya. Kalau harus Jika selokan juga sama gitu. bedanya ini baru sebelah ini aku hidup. Kamu pengen cerita apa? Apakah pengen ngomong aja udah? Penghapus kehilangan aja. Oh, hari ini penghapusnya hilang. Kita juga pengen Iya. Sama ya, penghapusnya hilang, udah hilang. Kalau si Bilkis ada cerita atau pengen nyampein apa? Satu saat aku nggak bisa soalnya aku nggak bakal jadi nggak bisa
Oh, gambar kaligrafi nggak bisa terus putus asa. Oke, nanti bisa cerita lebih lanjut. Si Putra ada cerita apa nih? Nggak ada cerita? Oke, nggak apa-apa, netral aja, los aja. Netral semua. Ya, Taufik Hidayat. Ya mau ngapalin terus. Apa? Gimana? Apa sama kayak si Adil? Enggak ya? Atau netral aja udahlah. Ya netral aja. Oh, cara mengatur waktu. Bagaimana cara mengatur waktu gitu ya? Jadi selama ini Putra masih kesusahan mengatur waktu. Oh, kok Putra sih? Ya Allah, maaf ya. Si Taufik masih ini ya sulit mengatur waktu. Oke. Kurang niat. Coba pada sih. Nanti kita bantu ya. Bagaimana sih cara mengatur waktu? Terus kamu si siapa? Misbah. Netral. Netral ya, nggak ada apa-apa ya, aman aja ya. Tos dulu sama si Putra. Maksud tuh Kak. Oke, jadi ada beberapa masalah ya dari Mbak Alia, kesusahan, kesusahan ingin caranya menghafal yang cepat ya, atau menjaga hafalan cara gimana sih? Terus si April kejeglong, selokan. Terus si Arza ini juga sama. Atau apa tadi? Penghapusnya hilang. Ini si Bilkis apa tadi? Teledor. Gampang putus asa ya, kalau menghafal kaligrafi kok hasilnya nggak jadi nih putus asa. Atau si Taufik ya Pak, susah mengatur waktu. Nah, dari 4 masalah ini kira-kira anak-anak semuanya pengen masalah siapa yang diselesaikan? Nah ini aja. Iya. Ini juga. Ini ada yang milih ini. Masnya milih siapa? Si Bilkis ya. Oke, setuju semuanya? Setuju. Oke. Baik. Berarti masalah utamanya si Bilkis itu adalah gampang putus asa. Coba diceritain dong. Nanti kalau misalkan Bilkis cerita, nanti semua dengerin ya. Nanti kita semuanya bantu masalahnya si Bilkis. Ya kan? Harus kita kasih solusi, ya kan Mas Misbah ya. Bagaimana cara gambar yang keren nih? Oh, pakai spidol apa atau pakai Faber Castell atau pakai apalah ya. Oke, boleh diceritakan. Kira-kira kamu itu putus asa. Coba diceritakan lebih lanjut aja, lebih lanjut. Lebih bukan di kaligrafi. Putus asa. Iya, boleh diceritain. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Nanti nggak bakal nyebar. Nanti nggak bakal nyebar. Atau kakak mau tanya deh, kira-kira kapan putus asa itu belum muncul? Terus ketika aku Pas gagal menggambar Gambar kaligrafi sama kelas kepala, kurang lancar. Oke, kita batasi dulu ya kalau hafalan nanti. Kita bahas ya kaligrafi dulu ya. Oke, berarti kalau gambarnya gagal, kamu bisa putus asa. tapi kalau misalnya gambarnya bukan Semangat ya. Oke, berarti di sini masalahnya adalah kegagalan dan tidaknya itu nggak mesti ya. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal gitu ya. Kalau gagal berarti putus asa. Iya. Oke. Nah, kira-kira seberapa sering Mbak Bilkis itu gagal? Sering kan? Sering banget atau sering aja atau kadang sering aja. Misalkan 10 kali menggambar, gagalnya itu berapa kali? 4 kali gagal. Oh, berarti 40%-nya ya. 40%-nya gagal. Oke. Kalau 4 ini gagal, putus asanya 4 kali atau berapa kali? Atau 1 kali doang nih? Atau 2 kali atau 3 kali atau 4 kali? 3 kali. semuanya Kak. Oh, semuanya berarti 100%. Kalau gagal 100% pasti dari putus asa. Sebelum tanjakan naik tempatnya Hadid sama Lina itu ada Lanjut lagi, tapi rasanya udah enak. Oke, kira-kira ada tanggapan anak-anak sekalian?
pertigaan ada dalam usulan itu apa di tengah atau sawah itu. ada masukan apa dari Alia, dari Belakang ini apa? Pilkes lagi dari April, dari Arza ada Ya, usulan apa? ada di Gazelle. Ada di Arza, boleh Atau Bilkis, kamu tuh berdoa dulu ya sebelum ngomong. Aku juga setuju. oh betul berdoa dulu ya Bilkis ya, tapi kalau mulai Kita udah berdoa berdoa video ini kan baru umur 7 bulan, 6 bulan. Tapi tadi dia bilang sendiri pas gambar aku bilang gini, nak dikasih Allah ikut ini artinya seneng. Selesai sendiri. Tapi setiap mau gambar sudah baca doa sudah ya, tapi masih jengkel ya. Ada tanggapan Mas Misbah? Kita fotonya habis mandi. Niat ya, diniatin dulu, sudah diniatin belum? Sudah, tapi masih gagal. Kurang pandangan belinya. Kurang pandangan. Maksudnya kurang pandangan itu kurang kayak apa ya? Masih bimbang mau gambar apa? Oh, kurang motivasi. Iya, kurang motivasi. Sudah termotivasi. Mau gambar apa? Oh, bentuknya tak buat gini. Sudah? Gak bisa ngikutin. Oh, imajinasi itu gini, tapi pas digambar jadi begono. Kurang berusaha. Nah, kayak sini acak-acak kabeh, tangan kabeh. Oke, kira-kira apa yang dilakukan saat putus asa? Mbak Bilkis biasanya ngapain kalau putus asa? Jajan, terus sekarang jajan, terus guyon aja. Caca, guyon, nonton TV, apa? Enggak ya? Nggak nangis ya, jajan, guyon, nonton Mutung. Enggak ya, nggak mutung ya. Kan nebak kok, kan nebak. Iya, nggak apa-apa, nggak bisa lah. Ya, oke. Apa namanya tadi? Refreshing ya. Nah, kira-kira refreshing itu sama guyon itu sama nonton TV itu bisa menghilangkan rasa putus asa. Bisa ya. Bisa. Biasanya refreshingnya apa? Makan jajan itu. Dalam Kadang tidur, kadang 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 nonton TV ya? jajan. Jajan. Makan jajan. Makan jajan. Akhirnya bisa apa namanya? Bisa ini ya, rasa putus asanya itu hilang, bisa kembali lagi. Oke. Berarti anak-anak sekalian nih Mbak Bilkis ya. Mbak Bilkis ini punya masalah. Kalau gagal dia putus asa. Wah, aku nih kayaknya mana ya, gambar aku nggak pinter gitu ya, soalnya putus asa lah ya intinya. Nah akhirnya dia bisa menemukan caranya sendiri dengan apa? Dengan refresh, entah dengan nonton TV atau ngobrol atau tidur bahkan ya. Akhirnya bisa apa namanya, bisa menyelesaikan masalah. Oke, coba saya pengen dengar satu persatu. Ya, nanti kalian semua ya. Satu persatu tapi ya kan, satu persatu berikan penguatan positif. Penguatan positif itu kayak apa contohnya? Saya yakin kamu bisa apa namanya? Saya yakin kamu bisa mengentaskan masalahmu sendiri. Ya. Nah, lihat penguatan tuh contohnya kayak gitu. Boleh? Oke, dari Misbah dulu. Ayo, bukan dari Misbah dulu, cowok dulu. Ayo. Nah, kata-kata positif apa yang ingin kamu sampaikan ke Bilkis? Biar Bilkis itu jadi semangat, ya kan? Biar nggak putus asa lagi. Oke, apa contohnya? Ada nggak? Tutorial tadi ya contohnya. Bilkis, saya yakin kamu bisa mengentaskan masalahmu. Kamu itu akan tidak putus asa lagi. Atau saya yakin kamu gambarannya akan semakin bagus ke depan. Atau apa? Paham? Paham ya? Aman ya? Oke, ya lanjut. Apa, Mas? Oh dipanggil? Oh ya boleh sih. Ya sih. Berarti tinggal 3 nih. Boleh sih ya disampaikan. Dari Alia dulu nih. Apa kira-kira motivasi yang akan kamu sampaikan?
atau belum dulu? Oke, lanjut dari si April dulu, boleh. Yuk, kasih kata-kata positif dong buat ini supaya tidak ini. Bingung ya, masih bingung. Oke, Arza. Oke. Aku ya dengan dia salawatan terus dia nggak jadi bisa sama kita. Biasanya gitu. Oh iya iya, dia kalau itu jadi sholawatan atau nyanyi. Jadi nggak putus asa gitu, bener ya Dukis Kan ya. itu. Oke, baik anak-anak semuanya. Ya, jadi masalahnya kita nggak bisa bahas satu persatu. Nanti kita akan apa namanya? Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Ya, di sesi selanjutnya nanti di lain waktu gitu ya. Masalahnya satu persatu ya, Mas. Seperti Misbah, Putra atau Arza atau April atau Alia, nanti masalahnya kita bahas satu persatu di pertemuan yang akan datang. Oke. Pada hari ini ya kita cukupkan sampai sini, masalah Bilqis sudah terselesaikan gitu ya. Jadi intinya dia putus asa tapi akhirnya dia bisa menemukan jalan keluarnya sendiri, yaitu dengan refreshing. Tadi sudah dikasih penguatan sama teman-temannya gitu ya. Mas Misbah nanti kasih penguatan di luar sesi ini ya. Mbak Bilqis, kamu jangan putus asa deh, jadi saya bantu gambarnya gitu ya Misbah ya. Oke. Oke, nggak apa-apa ya. Itu kan investasi. Oh iya betul, jiwa bisnisnya udah mulai keluar ya. Iya iya. Jadi bisnis. Oke, gitu ya. Oke, nanti ini ya, kakak kasih kertas gitu ya, kasih kertas. Apa namanya, isinya itu kayak pengalaman baru apa yang didapatkan pada sesi ini, pengetahuan baru apa atau gimana rasanya gitu ya. Nah, gimana? Teman-teman sudah paham belum tentang apa yang kita bahas pada siang hari? Insya Allah paham ya, oke? Oke, gimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan ini? Mulai dari Misbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perasaannya gimana? Senang atau tambah sedih atau gimana? Senang ya. Kalau kamu dia aja, oke nggak apa-apa, be aja. Bahagia kan. Oh bahagia, oh bahagia, oke kamu senang ya, beneran. Iya. Kalau kamu gimana? Oke. Reda ya. Senang atau apa? Oke. Lega. Oke lega ya. Oke kamu? Apa? Cukup terhibur. Cukup terhibur ya. Saya menghibur kan? Kamu? Atas diri. Menghibur, terhibur. Kamu? Ilmu baru ya. Oke. Ilmu baru. Oke. Masya Oke. Kira-kira aksi lagi. Kira-kira rencana Bilqis apa nih untuk supaya tidak putus asa ke depannya, rencananya apa? Biar nggak putus asa. mancing. Apa rencana? Kalau misalkan gambar nih kan gagal, kan biasanya putus asa. Nah, biar nggak putus asa itu caranya gimana? Kira-kira ke depannya gimana? Fotokopi kan. Menurutmu sendiri? Fotokopi. Iya, nggak salah ya? Iya fotokopi. Ya udah putus asa. Entah apa, sholawatan sambil sholawatan gambar atau mencari teman dukungan supaya bisa dibantu gambarnya, Tidur. dibantu ya, minta bantuan teman untuk gambar ya. Sama belajar dari bantuan teman. Belajar dari bantuan temen ya. Biasanya teman yang bantu siapa? Arza. Oh, masya Allah. Masya. Luar biasa ya Mantap. Arza ini ya. Oke. Oke, adik-adik sekalian, kita cukupkan ya. Nanti diisi kertasnya, kemudian kita lanjutkan di sesi berikutnya. Kalau saya ada salah-salah kata, salah pengucapan, kemudian juga menyakiti hati adik-adik semuanya, ya. Gak ada ya. Nggak ada kak. Malah senang. Nanti saya belikan es krim apa? Boleh. Pasti mau Mau ya? Oke, habis ini saya keluar beli es krim buat kalian. Oke. Alhamdulillah. Nah, oke ya. Oke. Nah, terima kasih adik-adik sekalian sudah membantu saya, dan juga saya bisa senang sekali bertemu dengan adik-adik di sini. Benar, saya senang sekali, saya bangga kalian punya cita-cita yang tinggi. Saya yakin kalian semuanya bisa jadi apa yang ingin kalian cita-citakan. Amin ya. Dan juga saya yakin juga Bilqis ini bisa mengentaskan masalahnya pribadi.
ya, tidak putus asa lagi ya. Ini kan dibantu juga oleh Mas Chris bahkan ya. Gitu. Oke, Bapak Ansuri, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini boleh di apa namanya? Ambil satu-satu. Ya, boleh. Silakan ambil satu-satu dan diurut. Iya, boleh. Sudah selesai, silahkan istirahat. Udah dulu ya. Istirahat. Nanti ganti sama teman-teman ya. Di sini juga. Ah, Antri ini iya dong. Ada tamu ya? Udah pulang. Gak apa-apa ya. Nanti Mas Misbah bisa bantu